Rafael Tan alias Mamang Rafael Seblak, mantan personil boyband Smash, benar-benar merasakan definisi hari apes nggak ada di kalender. Paket kiriman yang biasa ditaruh di teras rumahnya diambil maling. Padahal Mamang Rafael udah setahun lebih tinggal di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan terbiasa menyuruh kurir untuk menaruh paket di teras rumah. Tapi belum lama ini paketnya raib digondol pencuri. Wajah sang maling terekam jelas kamera CCTV yang diposting Mamang Rafael Seblak di akun sosmednya. Nyeseknya lagi, kejadian itu terjadi saat rumah tak ada orang dan Rafael sedang di luar kota. Jadi sebenarnya aku tuh memang udah sering banget kalau misalnya terima paket, pasti aku suruh kurirnya untuk taruh di depan rumah karena memang udah mau hampir setahun aku tinggal di situ juga nggak pernah ada paket yang hilang. Terus di situ tuh kondisinya aman, ada security semuanya gitu. Jadi ya udah pas kemarin aku kebetulan lagi keluar kota, lagi ke Papua, terus kurirnya telepon, "Kak, ini saya paketnya ditaruh di depan rumah atau mau langsung diambil atau gimana?" "Oh ya, saya lagi nggak ada di rumah." Aku bilang, "Taruh aja di depan rumah, aman ya Kak?" "Aman." Terus nggak lama aku nyuruh orang untuk cek ke rumah, tapi ternyata paketnya udah nggak ada. CCTV aku dan CCTV tetangga. Melihat postingan Mamang Rafael Seblak yang paketnya dicolong maling, banyak bikin netizen prihatin. Tapi nggak sedikit juga yang kepo sama isi paket Mamang Rafael yang digasak si bapak maling. Sebenarnya kalau paketnya sih isinya tuh untuk keperluan aku bazar. Jadi aku waktu itu kemarin tuh baru pesen neon box untuk di bazar aku gitu. Itu sekitar kayak 1,6 juta sih, sebenarnya nggak terlalu banyak banget. Cuma memang yang disayangkannya karena pulang dari Papua, besoknya tuh aku dari Samarinda tanggal 19, jadi aku harus dapetin si neon box itu tuh cepet-cepet karena proses pembuatan neon box juga nggak sebentar kan. Menyayangkannya itu properti aku untuk jualan seblak di Samarinda akhirnya hilang gitu. Duh, Pak, kalau mau maling jangan asal maling apa? Kasian kan tuh si Mamang Rafael Seblak, gak bisa bikin konten seblak lagi deh, hehehe. Meski kehilangan paket neon boxnya untuk konten seblak dan mempublish wajah pencurinya, tapi Mamang Rafael gak sampai hati untuk melaporkan si bapak maling ke polisi. Pelakunya mengenali nggak? Enggak, kalau kenal udah saya samperin kali. Jadi sebenarnya rumahku tuh memang di daerah belakangnya itu ada jalan menuju ke pemukiman warga sekitar situ. Ada gang yang memang warga sekitar situ bisa bolak-balik lewat perumahan aku karena berpikirnya kita warga pun juga memberikan akses ke warga pemukiman warga itu untuk bisa ada akses ke masjid apabila mereka mau beribadah, mau sholat Jumat. Nah kemarin juga sempat udah berdiskusi karena sebelum aku kehilangan paket pun juga sebenarnya pernah ada kehilangan motor. Nah jadi sempat berdiskusi sama warga yang lain untuk menutup akses jalanan itu, tapi belum sempat dilaksanakan. Jadi pas kemarin ada kejadian aku ini mungkin lebih memantapkan lagi lah mereka untuk menutup akses jalan itu. Nggak sampai selebay itu juga karena memang aku juga bilang kalau misalnya bapaknya mau datang ke saya ya saya kasih ganti uang juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Cuman kan untuk peraturan dari warga sekitar juga ya kalau misalnya ada yang melakukan tindakan pencurian ya pasti akan ditindak secara hukum pastinya. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya udahlah mau gimana lagi, mungkin karena memang kelalaian aku juga menaruh paket gitu, terlalu percaya dengan situasi yang selama ini aku rasakan. Jadi ya udah mungkin ya sekarang lebih berhati-hati aja. Tiap orang
mencuri itu pasti dia punya alasannya, meskipun mencuri itu bukan satu tindakan yang terpuji gitu. Cuman ya kalau misalnya bapak ini datang ke saya untuk mengembalikan, ya sekarang neon box juga mungkin dipikirnya tuh antara laptop atau TV kecil kali ya sama bapaknya gitu. Jadi mungkin bapaknya juga ketika buka, wow Zong, ini tiba-tiba neon box mau dijual kemana gitu. Dan itu pun juga kalau misalnya ada yang mau beli juga, ya sedikit kemungkinannya lah orang untuk membeli itu, dan harganya juga nggak seberapa. Maksud Mamang Rafael seblak sih memang baik ya, tapi apapun alasan dan motifnya, mencuri adalah perbuatan kriminal dan harus ada efek jera untuk sang pelaku. So, untuk mengantisipasi supaya kejadian serupa nggak terjadi lagi, apakah Rafael Tan akan memasang pagar di rumahnya? Mungkin yang berkomentar di postingan aku juga pakai pagar, karena sudah diperhitungkan juga kalau pakai pagar mobil saya tuh nggak bisa masuk gitu, karena garasi depan rumah aku tuh bener-bener mepet banget, mobil udah mepet ke jendela, tapi kalau misalnya kita pasang pagar lagi tuh udah nggak akan mungkin gitu. Jadi ya udahlah, sebenarnya dengan CCTV juga sudah sangat membantu gitu. Dan aku juga menghimbau buat teman-teman semua, siapapun yang nonton, ya lebih berhati-hati lagi, meskipun kita sudah merasa aman dimanapun dan kapanpun gitu, kita harus tetap berjaga-jaga gitu. Bahkan dengan siapapun juga kita harus tetap berjaga-jaga gitu, untuk demi keamanan kita masing-masing. Balik lagi di obrolan seputar selebriti. Dan pemirsa, sebelumnya aku turut prihatin ya. Aku doain Koko Rafael Tan yang sabar-sabar, rezekinya diganti sama Tuhan ya. Ini padahal udah ada CCTV loh. Maling kok masih berani masuk ya pemirsa ya. Nah buat Anda semua tadi yang sudah lihat CCTV-nya, ada wajahnya udah jelas kan tuh ya, di zoom in aja udah tahu wajah malingnya. Coba bantuin Koko Rafael ya, diviralin. Biar jerah itu namanya malingnya ya. Biar Koko Rafael juga bisa kembali buat seblak. Katanya sih seblak enak banget, udah gitu murah lagi. Oke, beralih dari Koko Rafael, kakak Luna Maya katanya sih ini lagi dikabarin hamil pemirsa. Udah gitu anak kembar lagi katanya. Wah, emang bener Kak Luna, ini kabar bagus kayak gini jangan disimpan. Cerita ke kita semua, nanti gak kita bocorin ya pokoknya ya. Pasti kita bocorin juga sih, namanya kabar bagus ya kan. Nah sebelum kita ke Luna Maya, Bang Robi harus pamit dulu. Gak kerasa 1 jam aku udah nemenin kalian semua. Jangan lupa ya untuk terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang dari Senin sampai dengan Jumat jam 8:30 pagi. Pastinya hanya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Akhir kata, Robi Purba pamitan, dan ini dia cerita selengkapnya. Sampai jumpa. Luna Maya dan Maxim Botia emang pasutri fenomenal yang selalu jadi buruan pemberitaan. Mulai dari sejak awal jadian sampai pernikahan, semuanya jadi headline. Kali ini, Luna Maxim lagi-lagi jadi buruan awak media. Karena Luna yang baru 2 bulan jadi Nyonya Botia dikabarkan sedang berbadan 2 alias mengandung calon anaknya Maxim. Kabarnya lagi nih, gak cuma 1, Luna dikabarkan hamil anak kembar. Kalau beneran sih, ini yang namanya blessing in disguise. Meski nikahnya di usia kepala 4, Luna langsung dikasih Tuhan anak kembar sekaligus. Masih nggak hamil ya guys, aku belum mau. Tahun ini aku bilang aku belum mau. Jadi saya tidak mau mengulang pertanyaan-pertanyaan itu clickbait, hoax, apa. Mengandung anak kembar ini gimana sih? Dari mana? Tapi yang pasti Seandainya benar, ini apa terjadi doa atau enggak sih? Jadi doa. amin aja. Amin, doain aja. Ya. Terima kasih. Yap, bener banget tuh Max. Doa yang baik-baik diaminin aja. Bukannya nggak mau hamil, tapi Luna Maya emang bilang kalau program punya anak nggak masuk wishlistnya tahun ini. Luna mau fokus kerja dan menyelesaikan kontrak yang udah terlanjur desain. Saya bukannya kalau dikasih, saya tidak menunda, tapi kalau saya boleh memilih, saya maunya tahun ini kita fokus ke hubungan saya dan pekerjaan saya dulu yang masih ada beberapa kontrak yang belum bisa di cancel. Jadi saya mau fokusnya tahun depan untuk program itulah gitu. Udah ya, jangan tanya-tanya yang belum
Kalau ada juga pasti kita kasih tahu. Jadi tenang aja. Sabar. Sabar. Gak cuma menyelesaikan kontrak kerja, menggelar resepsi pernikahan di Jakarta dengan mengundang sahabat, teman, dan kolega jadi salah satu wishlistnya Luna Maxim tahun ini. Kabarnya resepsi pernikahan Luna Maxim akan digelar bulan Juli ini. Update-nya sih masih itu masih proses. Jadi memang kesibukannya di situ aja. Ini makanya udah langsung harus meeting lagi. Konsepnya masih private gitu. Ya, kind of. Ya. Gitu. Mungkin. Ya. Juli. Udah berapa banyak sih, Bang? Ya itu aku belum bisa disclose. Ya. Persiapannya biasa-biasa. Ada WO yang urus, jadi aku lebih santai. Itu 80 dari 50. Kalau Luna Maya demen banget main petak umpet dan rahasia-rahasiaan soal resepsi pernikahannya di Jakarta, beda nih sama pak suaminya Maxim yang men-spill dan kasih bocoran dikit mengenai konsepnya. Aku kurang tahu bisa disclose itu, jadi masih belum terlalu bisa aku omongin sih. Ya pasti mirip-mirip sama yang kayak di Bali gitu. So, ya. Nanti Konsepnya ada deh, benar. That's right. Pokoknya nanti tungguin aja, soalnya kita memang masih persiapan sih, jadi belum terlalu bisa aku spill. Yang pasti bentar deket-deket sini bakal ada announcement gitu, so ya ditunggu aja.